Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir market meningkat tipis sebesar 0,66% dengan total market cap mencapai di angka 3,88 triliun US dollars. Sebelum kita masuk ke videonya, seperti biasa gue ingatkan lagi, cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like dan juga mengklik hype button in every videos ya. Sip, langsung aja kita ke chart. Ada apa dengan Bitcoin? Ya, kemarin week terdalamnya itu sampai ke 115.754. Mau tebak kira-kira jam berapa terjadi volatility itu? Ya, di mana lagi kalau bukan di jam 1 malam. Ya, ada apa di jam 1 malam? Di jam 1 malam, buat yang sudah dengar DCWT kemarin-kemarin, kita sudah ingatkan bahwa akan ada FOMC statement dan juga interest rate decision. Nah, apa yang menyebabkan dropnya? Ya, ini. Ya, ternyata sesuai dengan forecast, tidak ada perubahan lagi untuk yang keberapa kali. Ya, ternyata Bang Jerome setelah diancam oleh si Donald Trump masih tetap bersikeras untuk tidak menurunkan interest rate, begitu ya. Oke bang, ini kan hasilnya nggak bagus nih bang, ya tetap stays the same. Tapi kenapa nggak bounce lagi bang? Nah, ini juga menarik, kita bahas ya. Jadi memang benar, FOMC ya memutuskan untuk ngehold rates, begitu ya. Tetapi ada dua orang yang tidak setuju, sehingga keputusan ini adalah keputusan yang diambil dari split decision. Begitu. Jadi keputusannya tidak unanimous, nggak semuanya setuju. Begitu. Dan tidak setuju itu adalah nama yang kemungkinan besar lo sudah pernah dengar. Salah satunya adalah Christopher Waller, ya. Dan ini adalah event yang pertama kali terjadi sejak 30 tahun ke belakang. Jadi terakhir kali terjadi seperti ini, ya. Vote-nya tidak unanimous itu di 30 tahun ke belakang. Ya, jadi ini pertama kalinya ada dua member of the Fed's 7-person Washington-based Board of Governors yang akhirnya tidak setuju, ada dua gitu. Karena sebelum-sebelumnya selalu unanimous. Gitu. Dan buat lo yang sudah tahu, Christopher Waller terutama ya, dia itu cukup vokal untuk kritik dia mengenai kebijakan the Feds. Ya, dia menyatakan bahwa ini kalau the Feds tidak menurunkan interest rate dalam waktu dekat, ini labor market akan berantakan. Dan bukan cuma labor market, bahkan dia bilang seluruh market bisa berantakan karena bisa telat dan ujung-ujungnya nggak bisa terselamatkan lagi. Nah, mungkin dia merefer ke dulu di 2000 ini ya, di tahun 2000, 2008 di mana the Fed telat menurunkan interest rate. Saat diturunkan ya tetap market ngedrop. Nah, untuk ngeliat ini kita ngeliat di S&P 500 deh. Ya, untuk di S&P 500 kita bisa di sini saat the Fed telat menurunkan interest rate gitu ya. Marketnya sudah tidak keburu terselamatkan. Seperti contohnya tuh di sini ya. Contohnya dia itu, nah di sini nih kita bisa lihat di 2000, sorry, lebih jadul lagi. Oh ini weekly, nah siap. Oke, di weekly kita bisa lihat di tahun 2008. Ya, The Fed dikritik karena mereka dianggap telat untuk menurunkan interest rate. Sehingga market ya benar-benar dropnya ekstrim. Dan ini juga terjadi di 2000, begitu, di mana mereka dianggap telat juga untuk menurunkan interest rate. Nah, Christopher Waller sempat menyatakan nih kalau kita terus meremehkan pertanda ekonomi mulai melemah, kita bisa telat seperti dulu begitu. Dan ya dia dan satu lagi si siapa tadi namanya, Michelle Bowman yang tidak setuju begitu. Dan ya dua-duanya ini otomatis yang secara secara politiknya berarti very close juga ke Donald Trump begitu. Jadi ya mungkin itu yang membuat kenapa market jadi lebih oke, ya nggak langsung dump dan udah daily close di bawah begitu, langsung bounce setelah setelah statement dari dua board member ini keluar begitu. Ya, jadi mungkin orang-orang melihat bahwa the Fed sudah tidak satu suara lagi, di dalamnya sudah mulai ada perpecahan. Dan saat ada perpecahan di dalamnya, ya ada kemungkinan besar ada permainan politik juga di dalamnya gitu ya. We'll see apa yang akan dilakukan oleh Donald Trump setelah Bang Jerome sekali lagi menahan untuk tidak cut rates gitu ya. Dan karena ini persentase untuk cut-nya pun jadi kecil ya. Di September, tadinya kan September itu 80% kemungkinan besar untuk easing, tetapi sekarang probabilitasnya turun ke 43,2.
begitu. Dan ini ngaruh juga sampai ke Oktober, Desember dan seterusnya ya. Wah, Bang, bukannya kalau gini bagus, Bang. Nah, kan ada yang berpikir seperti ini, Bang, bukannya bagus, Bang, kalau misalkan nanti cut rate-nya di Januari atau nanti gitu di 2026, nanti kita lebih panjang nih ya, kita jadi bull marketnya super cycle begitu. Kalau gue pribadi merasa sayangnya tidak akan seperti itu. Kenapa? Karena ada satu event ini ya. BTC juga sama, dulu digadang-gadang di 2018 akan masuk ke dalam semacam super cycle or something lah. Kenapa? Karena katanya akan ada tax cut. Dan tax cut ini nggak main-main, tax cut-nya itu besar ya. Nah katanya ini digadang-gadang akan membuat BTC masuk ke super cycle dan lanjut naik, nggak masuk-masuk ke bear gitu ya. Itu terjadi di tanggal 1 Januari. And guess what? Ya, BTC tetap masuk ke bear market begitu. Jadi kalau sampai ini dilakukan telat nanti ya di Januari, di Maret atau di mana gitu ya. Sayangnya BTC atau crypto in general, karena crypto juga mengikuti BTC ya. Ya, dia punya teori cycle begitu. Dan teori cycle ini terbukti sekali di tahun 2018 ini. Ya, kenapa? Karena gini. Karena tax cut-nya untuk S&P kind of works ya. Kita bisa di sini untuk S&P dia masih setelah dikasih tax cut ya, oke ada pelemahan dulu sedikit ya, tentunya ada pelemahan dulu ya, ada pelemahan, tetapi ya di Septembernya dia malah membuat new all time high lagi untuk S&P. Artinya apa, sekali lagi tax cut-nya berhasil, tapi untuk S&P. Nah BTC sayangnya tidak ya, di mana S&P membuat new all time high, di sini BTC dalam kondisi minus sebesar 69%. Ya, kalau kita bulatkan sudah lagi minus 70%, di mana S&P lagi membuat new all time high. Begitu. Jadi ya yang mengkhawatirkannya seperti itu ya. Jadi teori cycle ini walaupun ya ada yang percaya ada yang enggak, tapi ya BTC nggak peduli gitu. Dia secara datanya menunjukkan bahwa walaupun S&P naik, tapi kalau sudah dalam teori cycle-nya waktunya bear market, ya seringkali tetap masih bear market juga, begitu ya. Jadi ya hati-hati lah begitu ya. Dan semoga Waller dan juga Bowman bisa mempengaruhi orang-orang di di the Feds untuk mereka melakukan penurunan interest rate gitu. Karena sekali lagi kalau telat ini akan membuat bull market jadi lebih tone down lagi, dan otomatis kalau ini terus ditunda-tunda terus, altcoin season ya bisa benar-benar tidak terjadi begitu ya. Ya sudah ya, tapi kita nggak bisa nyuruh-nyuruh karena kita juga bukan siapa-siapa. Kita nggak mungkin bisa, woi Jerome turunin lah, jangan banyak bacot, nggak bisa seperti itu juga gitu ya. Jadi ya sudah, kita bersabar saja, kita tunggu sampai nanti tanggal mainnya kapan mereka akan menurunkan. Apakah penurunan interest rate-nya telat atau tidak begitu ya. Sip. Untuk hari ini ya dari The Feds, walaupun ini kan udah beres nih dari The Feds ya, tapi malamnya masih ada lagi ya, dan nggak kalah penting juga ya. Untuk malamnya kita akan keluar data Core PCE. Core PCE ini adalah salah satu cara untuk menghitung inflasi gitu. Jadi ini penting juga ya, Core PCE. Lalu akan juga keluar Initial Jobless Claim, dan malamnya lagi akan keluar Chicago PMI. Otomatis yang penting ini ya, yang lebih penting ya untuk nanti malam adalah si Core PCE dan juga Initial Jobless Claim ya, karena yang satu ngomongin data inflasi, yang satu ngomongin labor market, dan inilah dua data yang sedang diperhatikan terus oleh the Feds begitu ya. So we'll see hasilnya seperti apa. Dan jangan lupa besok tanggal 1 Agustus ya, kita tahu tanggal 1 Agustus adalah waktu tarif akan mulai in effect, at least untuk negara-negara lain kecuali China. Mungkin ya China tuh sampai tanggal 12 Agustus deadline-nya gitu. Nah, kita lihat apakah nanti di Agustus ini akan drop seperti di Februari ya. Karena kita ingat di Februari itu banyak sekali tarif scare ya. Wah, tarif. Akhirnya market boom ya di sini dia. Di sini nih. Dead ya, turun dengan lumayan drastis sampai kayak 50. We'll see. Apakah nanti di Agustus ya, setelah lewat tanggal 1 Agustus dan seterusnya, apakah akan ada pelemahan di market atau tidak begitu ya. Kalau sampai tidak ada pelemahan di market, lalu data inflasi juga nggak terlalu terpengaruh ya dengan tarif ini ya, maka
pressure untuk si Jerome untuk menurunkan interest rate lebih besar lagi gitu. Karena kan dia udah dari kapan tuh dia terus ngomong bahwa resikonya adalah inflasi yang akan meningkat kalau sampai tarif diberlakukan dan seterusnya. Dia ngomong berkali-kali resiko tarif. Nah, tapi kalau sampai nanti Agustus, apalagi udah masuk September ternyata nggak ngaruh, data-data inflasinya bagus-bagus aja, tidak ada perubahan. Nah, di situ sekali lagi ya, Bang Jerome akan ditekan habis-habisan kemungkinan besar. Ya udah, tinggal kita lihat aja nanti seperti apa. Jangan kita nebak karena kita sekali lagi jangankan kita ya, ekonom itu sampai S3 pun gitu, itu mereka hanya bisa memprediksi, tidak bisa mereka pasti begitu. Jadi ya udah, kita tunggu saja sampai tanggal mainnya. Ngaruh nggak? Begitu. Dan jangan mencoba untuk jadi dukun bakar menyan ya, wah nanti tarif akan membuat begini, tarif akan membuat begitu. Kagak ada yang tahu. Dan kalau ada yang mengklaim mereka tahu, let me tell you something, it's bullshit, nggak ada yang tahu gitu ya. Don't let them lie to you, please. Lu udah berapa kali dibohongin kan sama orang-orang yang bakar menyan ya. Kagak kejadian juga kan ya. Udah ngomongin soal altcoin season berapa kali, nggak kejadian terus kan gitu. Jadi ya sudah ya, tidak ada yang tahu persis market akan seperti apa. Kita lihat aja dari data. Dan data kita bisa analisa setelah keluar. Nggak bisa kita analisa sebelum keluar kan. Gimana cara analisanya? Belum ada. Gitu ya. Sip. Langsung aja kita masuk ke buy limitnya. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan ada yang ketinggalan, tadi terlalu asik ngobrolin Bang Jerome jadi ketinggalan BTCD ya. Untuk BTCD kita bisa lihat di sini kemarin dia membuat candle yang hijau bullish, tetapi ya kita bisa lihat di sini juga ada wick-nya, berarti nggak terlalu kuat-kuat ya, yang nggak terlalu kuat-kuat amat momentumnya gitu ya. Untuk balance sheet dia masih belum ada lagi yang baru. We'll see selanjutnya apakah dia akan naik lagi ya atau kembali dibanting. Kalau sampai dibanting lagi apalagi se-ekstrim di Juni kemarin ya ada potensi BTCD kembali menguat gitu, dan mungkin akan bisa mereklaim EMA20. Tapi kalau sampai ternyata dia kembali flat, kembali naik lagi dan jadi akhirnya netral lagi, nah itu potensinya lebih ke reject oleh EMA20 begitu ya. Tapi tinggal kita lihat saja nanti seperti apa ya. Oke, langsung kita masuk aja ke BTC. Untuk BTC kita bisa lihat di sini posisi futures kita udah aman sih ya. Posisi longnya udah profit dari tanggal 29 Juli ya. Untuk yang tanggal 29 enak nih. Buat yang konservatif di EMA20 profit, buat yang lebih agresif sini juga profit begitu ya. Buat yang ketinggalan lupa pasang target TP, dikasih kesempatan lagi di EMA20, tapi sayangnya nggak ada kesempatan kedua untuk yang di sini ya. Ya, tapi di waktu bersamaan kemarin dikasih kesempatannya lain, bukan untuk posisi long, tapi posisi shortnya. Untuk posisi short juga profit, retest 1, retest 2, kena target TP di angka 117.752, begitu ya.
Untuk posisi spot ada di angka 117.752, 111.752 yang dia itu confluence dengan MA50. Ya, ini belakangnya sama persis ya. Oke. Dan yang ketiga di angka 109.503. Next, Ethereum. Untuk Ethereum kita masih belum ada SATA futures karena ya untuk posisi long kan udah kebuka di sini nih ya. Ya paling lu kalau bukanya telat di sini ya masih bisa juga sih. Ya tapi jujurnya retest ketiga tuh ya nggak terlalu ideal lah. Tapi ya udah nggak apa-apa. Kan lu masih pegang posisi long ya. Kemarin lupa pasang target TP lah atau ya baru buka kemarin. Ya jangan lupa target TP untuk posisi long itu di angka 3.878. Buat yang sudah buka posisi longnya ya udah profit ya, udah profit sebesar 2,97 gitu ya. Sip, itu kurang lebih untuk SATA futuresnya ya. Untuk posisi spotnya ada di angka 3.767, 3.659 dan MA20 ya. Nah, untuk wejangan pada hari ini lebih ke para newbies lagi ya, karena kalau gua perhatiin yang udah lama di TCI sih vibe-nya udah kurang lebih sama ya. Intinya bersyukur, mau turun bersyukur, mau naik bersyukur, begitu ya. Itu udah bagus banget lah ya. Nah untuk yang para newbies kalau gue perhatiin masih cukup banyak yang sepertinya anxious ya. Anxious itu apa bahasa Indonesia? Anxious tuh apa, gusar gitu ya? Aduh gue nggak tahu bahasa Indonesia. Pokoknya anxious lah. Lu cari sendiri lah di Google apa itu anxious ke Indonesianya ya. Intinya ya lu masih nggak jelas nih perasaannya gitu ya. Mengenai market, apalagi kita tahu bahwa ya ini hasilnya nggak terlalu bagus ya untuk si interest rate. Lalu ya besok kita tahu ada resiko tarif. Tanggal 12 Agustus juga nanti ada resiko nih deadline untuk tarif dengan China begitu. Jadi ya banyak ketidakpastian begitu ya. Dan gini, di saat lagi penuh ketidakpastian kita seringkali mencari ya kepastian itu sendiri gitu kan. Nah, tapi gue kasih tahu satu hal, tidak ada yang namanya pasti di market. Kalau sampai ada orang yang memberikan lu kasarnya kepastian, dia itu memberikan janji palsu. Sorry, I'm just gonna give it to you. It's fake, gitu. Fake. Kenapa? Karena nggak ada yang tahu persis seperti apa, begitu. Ya jangan kan begitu ya. Si Bang Jerome pun, sepintar dia apapun itu ya, kita ingat di 2021 dia ngomong apa? 2021 dia bilang inflation is transitory, tenang, aman, aman. Ya, kita naikin balance sheet gede-gedean, interest rate kita bikin nyaris ke nol lama, nggak masalah. Inflasi akan lewat, dia bilang. Ya, faktanya nggak kan? 2022 kacau, luar biasa. US nyaris masuk ke resesi dan BTC ya 2022 kita tahu masuk ke bear market ya di sini. Ya, itu di masa-masa di mana Bang Jerome bilang tenang, inflasi itu transitory, aman, aman. Itu Bang Jerome loh. Bang Jerome tuh bukan orang bodoh, gitu, bukan orang goblok. Ya. Ya tapi dia pun bisa tetap salah begitu kan. Jadi tidak ada yang namanya pasti. Gitu. Apalagi orang-orang yang credentialnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan Bang Jerome begitu ya. Masa mau percaya orang yang kasarnya yang tidak dalam bidangnya begitu kan. Tapi itu yang sering kali terjadi. Kenapa? Bukan karena logika lu nggak jalan ya, tapi karena kadang-kadang manusia itu apalagi kalau sudah kompromi secara emosi ya. Maksudnya kompromisnya gimana? Ya kemungkinan besar sudah all in ya atau sedang minus begitu. Mereka mencari coping mechanism. Mereka nge-cope untuk apa? Aduh gue gimana ya? Gue takut tambah minus nih dan lain-lain. Nah saat lu dikasih harapan, walaupun lu mungkin dalam logika lu tahu, di otak lu tahu ini harapannya kayaknya palsu deh. Tapi saat lu dikasih harapan gitu ya, lu akan ya happy-happy aja ngedengernya. Begitu. Ya. Nah tapi please, saat kita investing jangan hidup dengan harapan palsu. Begitu. Kita embrace ketidakpastian di market. Ya kita terima bahwa memang di market penuh dengan ketidakpastian. Dan bisa dibilang satu-satunya hal yang pasti di market adalah ketidakpastian itu sendiri. Semakin cepat lu sadar dengan itu, semakin lu lebih tenang investasi dan lebih pakai otak instead of hati atau perasaan gitu ya. Dan cara termudah, obat termanjur, udah berkali-kali dicoba ke berbagai macam orang dengan latar belakang yang beda-beda ya. Cara termudah untuk menghilangkan ya menghilangkan rasa FOMO dan kawan-kawannya adalah dengan jangan all in gitu. Apa susah sih jangan all in gitu ya. Karena kemarin saja sudah ada report lagi aja gitu. Aduh bang gimana bang, ini gue nyangkut parah nih, udah minus parah. Kalau ngomong udah minus parah berarti kan udah pasti otaknya bukan di CA, otaknya udah pasti all in. Dan ya rata-rata nyangkutnya di alts
gitu ya. Karena kalau di BTC jelek-jeleknya lu kalau super sial pun paling minus berapa sih? Masih minus 3% kan, 4% harusnya nggak terlalu stres gitu ya. Yang mungkin lumayan bikin sakit perut tuh kalau sampai kayak ya di alts gitu ya. Kayak di alts Cardano lu minus bisa sampai udah 17% dan seterusnya. Begitu. Jadi ya sekali lagi, cara terbaik adalah dengan DCA. Serius ya. Dan gua tahu memang dulu sempat ada narasi cara DCA itu cara orang goblok, katanya cara orang nggak bisa trading, jadi caranya DCA. Oh, salah besar. Lu bisa cari tahu siapa yang menganjurkan DCA, ya. Warren Buffett, Charles Schwab, dan banyak lagi. Begitu, ya. Jadi, ngapa kalau gue sih mendingan goblok bersama Warren Buffett dibandingkan keminter bersama orang-orang yang sok-sok ngerti market percis mau kemana, begitu. Dan ujungnya kalau ada salah, kan selalu ada pembenaran. Begini, begitu, begini. Oh, enggak, kali ini enggak, bukan gue yang salah, ini market yang salah. Luar biasa kan? Luar biasa, dia nebak tanggal sekian akan begini begitu ya, kita akan kayak mendadak. Udah salah, dia bilang, oh ini bukan salah saya, ini salah market. Wah, gimana caranya? Kok bisa begitu? Gitu kan? Tapi ada banyak yang seperti itu. Nah, jadi hati-hati ya. Apalagi nanti kalau sampai the Fed sudah mulai melakukan kebijakan yang lebih loose ya. Amin ya. Ini duaan ya, si Waller dan si Bowman bisa menekan the Feds untuk lanjut menurunkan interest rate begitu ya, dan kalau sampai itu terjadi tanpa waktu yang telat begitu ya, ini mungkin bisa membantu altcoins begitu. Nah, kalau sampai itu sudah terjadi, liquidity masuk banyak ke market, akan semakin banyak orang yang gua sebut sebagai ya dukun-dukun aja begitu, yang akan teriak-teriak ABC yang nggak make sense begitu. Seperti yang terjadi di 2021. Itu ada influencer yang teriak-teriak Dogecoin itu harganya akan sama seperti BTC. Lu hitung sendiri deh ya. Ini Dogecoin market cap-nya kalau sampai ke harga BTC sekarang berapa? Itu ngalahin, itu akan menjadi aset termahal. Itu menjadi aset yang market cap-nya paling besar. Begitu. Semua perusahaan lewat, itu Amazon, Google, walaupun bukan Google ya, Alphabet dan lain semua akan lewat kalau sampai Doge sebesar itu. Ya. Tapi faktanya berarti kan faktanya apa? Faktanya adalah banyak orang yang tidak mengerti apa yang mereka katakan, nggak ngerti sama sekali konteksnya, tapi ngomong. Nah, itu semua terjadi nanti saat liquidity semakin banyak di market. Jadi hati-hatilah. Punya filter yang bagus. Karena sekali lagi, gue sudah ngomong ini berkali-kali belakangan ini, terutama ya saat liquidity mulai meningkat. Kita udah nggak, informasi itu udah bukan hal berharga. Yang berharga adalah filter. Karena dulu kita harus cari informasi, ya zaman dulu. Sekarang informasi itu kita nggak cari pun dijejelin ke muka kita, dipaksa masuk ke muka kita. Ya. Nah, kalau kita nggak punya filter yang tepat, kita akan terus mengkonsumsi informasi yang bullshit. Saat kita konsumsi bullshit, ya kita akan jadi bullshit juga si porto kita dan hidup kita. Begitu. So, hati-hati. Filter what you consume. Karena kalau lo konsumsi ampas, lo akan jadi ampas juga. Ya, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur kan lo tuai, jadi tabur sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.